Selamat pagi jemaat sekalian. Bagaimana kabarnya? Ya, puji Tuhan, satu minggu ini kita menanti-nantikan hari Minggu. Ya, biasanya orang Kristen itu menanti-nantikan hari Minggu. Ya. Kalau orang dunia menantikan weekend. Ada apa di weekend? Ada party mungkin? Ada jalan-jalan mungkin? Tapi bagi orang Kristen, kita menantikan hari Minggu karena ada perkumpulan jemaat, karena ada nyanyian jemaat, karena ada mempelajari firman Tuhan, karena kita melakukan yang Tuhan inginkan. Bayangkan dulu, waktu zaman Israel, Tuhan bilang, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Tuhan minta 1 hari, dari 7 yang Tuhan berikan, Tuhan minta 1 hari. Bukan berarti ada hari yang lebih kudus daripada hari yang lain. Bukan berarti pada hari tertentu, maka tidak boleh melakukan apapun. Bernapas saja mesti dihitung berapa kali. Ya, langkahnya mesti berapa, tidak boleh lebih dari sekian langkah. Bukan itu maksudnya. Tetapi Tuhan menginginkan hati kita. Kalau 1 hari, dalam seminggu saja, tidak bisa kita berikan kepada Tuhan. Kalau perhatian kita, untuk sesaat beberapa jam saja tidak bisa kita berikan kepada Tuhan. Bagaimana? Apakah bisa dikatakan bahwa kita mengasihi Tuhan? Oleh sebab itu, mari kita buka Alkitab kita pada hari ini. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, kita akan buka pasal yang ke-27. Kisah Para Rasul pasal yang ke-27. Nah, ini sebenarnya kita mau membaca semuanya, tapi lumayan panjang. Jadi, saya akan pilih-pilih. Ya. Saya akan pilih-pilih. Saya akan membaca beberapa ayat awal, kemudian saya akan lanjut lagi di tengah, saya akan kasih komentar-komentar sedikit begitu. Oke. Mulai dari ayat yang pertama, judul dari LAI itu, atau kita berdoa terlebih dahulu deh supaya kita fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami tahu pada hari ini kami datang untuk melakukan kehendak-Mu, kami datang untuk berbakti kepadamu, dan untuk belajar firman-Mu. Oleh sebab itu mohon supaya Roh Kudus yang akan memimpin dan memberi pengertian kepada kami, supaya hidup kami dipimpin oleh Roh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sambil saya membaca, jemaat sekalian yang hadir di sini maupun yang di rumah, dimanapun Anda berada, silakan mengikuti, menyimak bersama-sama. Ayat yang pertama, Paulus berlayar ke Roma. Jadi ini cerita tentang pelayaran Rasul Paulus. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia, lalu kami bertolak. Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Kami di sini kemungkinan besar termasuk Lukas, penulis dari kitab Kisah Para Rasul. Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapkan keperluannya. Oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus. Angin sakal itu angin yang sangat kuat bertiup. Ya. Jadi biasanya kapal itu tidak bisa melawan angin sakal ini. Dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira di daerah Likia. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Roma itu di Italia ya. Oke, ia memindahkan kami ke kapal itu. Oke, saya akan lompat lagi, mulai dari ayat 14, mulai dari ayat 7 dan seterusnya, akan ada sedikit percakapan mengenai apa yang akan mereka pilih. Kemudian dari pasal 27 ayat 14, ada kesulitan, ya, kesulitan sehingga kapalnya itu akhirnya akan terkandas. Nah, kita akan lanjutkan, mulai dari ayat yang ke-20, setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami.
Akhirnya, putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, 'Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau.'" Ayat 27, malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam, anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga, dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit mereka menduga lagi, dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sauh di buritan. Dan kami sangat berharap, mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sauh di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, "Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat." Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, "Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihatkan kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sauh, lalu meninggalkan sauh-sauh itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Saudara, kisah yang luar biasa bukan? Berapa banyak orang yang bisa berkata bahwa dia sudah pernah karam kapal dan masih hidup untuk menceritakannya. Itu seperti kalau hari ini naik pesawat terbang lalu jatuh dan masih hidup, saudara. Kalau zaman dulu nggak ada kapal terbang, cuma ada kapal laut. Tetapi mereka karam kapal, dan Paulus dan Lukas dan semua orang di dalam kapal itu masih hidup dan bisa menceritakannya. Luar biasa sekali. Dan Paulus bilang di dalam 1 Korintus 11 itu, ayat 25, dia menceritakan bahwa dia sudah pernah karam kapal 3 kali, bukan 1 kali, bukan 2 kali, saudara. 3 kali. Mungkin, saya nggak tahu juga ini adalah yang keberapa kali dia mengalaminya. Kalau ini yang ketiga kali, pantesan saja Paulus bisa tenang, sudah biasa, seperti yang sudah-sudah. Siapa yang bisa berkata bahwa dia sudah mengalami karam kapal 3 kali? Nah, saya mengucap syukur bahwa cerita ini dituliskan bagi kita. Karena di dalamnya mengandung banyak sekali informasi. Bukan saja untuk membuktikan bahwa segala sesuatu yang dicatat oleh Lukas pada waktu itu adalah akurat. Karena yang kita baca di sini semua nama-nama tempatnya,
teknik-teknik pelayaran, apa yang dikatakan oleh mereka, bagaimana caranya, semua perjalanan kronologi ceritanya cocok dengan kejadian, dengan peristiwa yang masuk akal. Dan bahkan sudah ada orang yang sudah pergi ke Laut Mediterania di situ, lalu kemudian melacak, menelusuri ulang jalur perjalanan kapal itu. Melihat pelabuhan-pelabuhan yang disinggahi. Dan mereka terdampar di mana. Dan sudah terlihat dan bahwa itu ternyata benar terjadi. Ini semuanya akurat. Angin yang datang dari timur, yang namanya segala macam, semuanya benar-benar nyata ada di daerah itu. Jadi kita tahu bahwa waktu Lukas menuliskan ini, dia bukan mengada-ngada. Dan apa yang dikatakan oleh Alkitab benar-benar akurat. Tetapi bukan hanya membuktikan kebenaran dari Alkitab, kebenaran tulisan Lukas. Tetapi juga membuat kita belajar banyak hal. Dan itu yang akan kita lihat pada hari ini. Kita mau melihatnya dari sudut pandang manusia, kemudian dari sudut pandang orang percaya. Dan terakhir kita akan melihat bagaimana Tuhan memandangnya. Jadi kita mau melihatnya dari 3 sudut pandang. Sudut pandang manusia, duniawi, sudut pandang manusia yang rohani, dan sudut pandang Allah yang melihat segala sesuatu. Mulai dari yang manusia duniawi dulu. Apa yang manusia duniawi rasakan, apa yang mereka pikirkan. Kita baca bahwa mereka membuat rencana untuk berlayar ke Roma. Ya, dan inilah yang manusia lakukan. Ya. Manusia membuat perencanaan. Dan manusia membuat perencanaan itu sesuai dengan pengetahuan, sesuai dengan informasi yang ada, sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan tujuan mereka. Mereka punya suatu tujuan. Lalu untuk mencapai tujuan itu, mereka menyusun suatu rencana, dan kemudian mereka melaksanakan, mereka mengusahakan rencana itu. Ini semua adalah hal yang baik. Ini adalah hal yang wajar. Justru yang aneh adalah kalau manusia tidak punya tujuan, tidak bikin rencana, tidak mengusahakannya, itu aneh. Tetapi manusia yang duniawi pun, yang dikasih akal sehat oleh Tuhan, bisa bikin rencana, dan kemudian mengusahakannya supaya rencana itu terlaksana. Tetapi, cuman sampai di situ. Karena apa? Karena manusia tidak memiliki informasi yang lengkap. Manusia bikin rencana berdasarkan pengertian dia, pengetahuan dia. Tetapi sebenarnya pengetahuan manusia seberapa banyak sih? Seberapa dalamkah pengetahuan manusia? Manusia sebenarnya tidak bisa tahu apapun. Karena ada begitu banyak faktor yang manusia tidak bisa kendalikan, maka manusia tidak bisa tahu masa depan. Ada seorang jenderal yang sangat terkenal, dia bilang, a plan never survives contact with the enemy. Dalam peperangan, suatu rencana itu tidak akan bisa bertahan kalau sudah ketemu dengan musuh. Ya. Sekali ketemu dengan musuh, semua yang rencanakan udah diatur baik-baik. Oh, kamu nanti jalan ke situ, nanti kamu melingkar ke situ, nanti kamu bertahan di sini. Semuanya bisa bubar. Kenapa? Karena musuh tidak akan membiarkan kamu melakukan rencana kamu seenaknya saja. Dia juga punya rencana. Dia mau menggagalkan rencana kamu. Jadi manusia yang sepintar-pintar apapun membuat rencana, tidak ada rencana yang sempurna. Karena dia tidak bisa tahu masa depan. Apa kata pengkhotbah? Coba saya bukakan di dalam pengkhotbah pasal yang ke-8. Di situ ada satu pernyataan yang luar biasa, ayat yang ke-8. Tiada seorang pun berkuasa menahan angin. Bukankah yang tadi kita baca itu? Ada angin sakal lah, segala macam, lalu angin dari timur, turun tiba-tiba. Tidak ada yang berkuasa untuk menahan angin. Ya. Dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Wow. Ya. Tidak seorang pun berkuasa menahan angin, dan tidak seorang pun berkuasa atas hari kematian. Siapa tahu, tiba-tiba datang angin, lalu kemudian kematian datang bersama dengan angin itu. Siapa tahu? Tidak ada yang tahu. Memang manusia tidak bisa mengendalikan angin. Saudara, hanya ada satu manusia yang pernah hidup yang bisa mengendalikan angin. Siapa itu? Yesus. Ya.
Waktu dia tidur pun, Yesus tidak takut. Angin bertiup sampai bagaimanapun, dia tetap tertidur. Mungkin karena memang sudah capek. Tetapi ketika dia bangun, Yesus berkata, "Diam! Tenanglah." Maka angin itu pun reda. Ombak itu pun menjadi tenang. Luar biasa sekali. Ternyata cuma Tuhan yang tahu. Di ayat yang ketujuhnya sebelumnya, masih di pasal 8 itu pengkhotbah, sesungguhnya ia tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Karena siapakah yang akan mengatakan kepadanya bagaimana itu akan terjadi. Ya. Jadi manusia tidak tahu masa depan. Dan oleh sebab itu rencana manusia tidak sempurna. Bahkan di pasal yang ketujuhnya, ya, di pasal yang ketujuh ayat yang ke-14 di situ Tuhan bilang, pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Oke, bagian pertama kita mengerti bahwa ada hari mujur dan ada hari malang, dua-duanya Tuhan yang bikin. Tuhan yang memberikan hari mujur, Tuhan juga yang mengizinkan hari malang. Tetapi bagian keduanya, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Maksudnya apa? Rupanya Tuhan sengaja bikin kadang-kadang mujur, kadang-kadang malang, kadang-kadang mujur, kadang-kadang malang lagi. Kadang-kadang malang, kemudian kadang-kadang mujur, sehingga urutannya manusia tidak tahu. Jadi tidak bisa manusia membuat perkiraan. Manusia tidak bisa tahu masa depan. Dan Tuhan sengaja melakukannya. Tunggu dulu, kenapa Tuhan sengaja? Kenapa Tuhan tidak mau manusia tahu tentang masa depan? Kenapa Tuhan tidak mau manusia bisa memprediksi? Bukankah kita setiap hari banyak orang yang membaca cuaca, prediksi cuaca? Ya, mau ke gereja, wah hujan nggak nih? Lihat dulu, cek aplikasi, ya kan? Dari Badan Meteorologi dan Fisika. Hujan, kalau begitu siapkan jas hujan. Baik. Tidak hujan, tapi ternyata hujan juga. Manusia tidak bisa memperkirakan. Ya. Tidak ada yang tahu. Bitcoin bisa tiba-tiba langsung melejit. Tidak ada yang tahu minyak bisa sampai seberapa mahal harganya. Tidak ada yang tahu apakah Rusia akan menyerang Ukraina, apakah Taiwan akan diserbu. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Dan Tuhan membuat itu silih berganti. Kadang mujur, kadang malang, sehingga tidak ada yang bisa menganalisa. Kalau saya sudah mujur begini, nanti akan begini lagi, nanti akan begitu. Semua analisa itu bisa saja, tetapi bisa saja salah. Tuhan sengaja. Kenapa? Kenapa Tuhan mau manusia tidak bisa memprediksi masa depan? Karena Tuhan tidak mau manusia bergantung kepada pengertiannya sendiri, kepada analisa dia sendiri, kepada kehebatan dia sendiri. Tidak mau. Karena jika manusia bisa memprediksi masa depan, kalau manusia bisa mengandalkan analisa dia sendiri, maka manusia akan mengikuti keinginan hatinya. Manusia akan mengikuti apa yang dia inginkan, berdasarkan apa yang saya mau, saya akan bikin rencana begini, saya susun. Seperti domino. Dan kalau dia sentuh yang awalnya, semuanya akan jatuh seperti domino, sesuai dengan yang dia rancang, kalau manusia bisa. Tapi Tuhan tidak mau. Tuhan mau manusia bergantung bukan kepada diri dia sendiri, tetapi kepada Tuhan. Karena memang manusia tidak punya kuasa. Manusia tidak punya kapabilitas itu. Hanya Tuhan. Dan Tuhan mau manusia, datanglah kepada saya, percaya kepada saya. Karena cuma Tuhan yang tahu, dan cuma Tuhan yang mampu. Jadi, manusia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Apakah masih bijak untuk membuat rencana berdasarkan pengetahuan manusia yang tidak komplit? Apakah masih bijaksana untuk membuat rencana untuk masa depan? Kan kita nggak tahu. Banyak orang membuat rencana, tidak tahu, malah jadinya salah langkah. Kan? Salah langkah. Yang tidak tahu, dia investasi ke sini malah jatuh. Dia tidak investasi di situ malah naik. Banyak orang salah langkah. Jadi apakah masih bagus, masih bijaksana bagi manusia untuk membuat rencana berdasarkan pengetahuan kita yang tidak lengkap ini? Jawabannya sebenarnya,
Tuhan, sebenarnya manusia tidak perlu membuat rencana berdasarkan hanya kemampuan dia sendiri. Itu. Karena rupanya Tuhan memberikan informasi. Informasi manusia tidak lengkap. Tetapi ternyata Tuhan yang tahu segala sesuatu. Tuhan memberi informasi kepada manusia. Supaya manusia bisa mengambil informasi dari Tuhan itu, lalu kemudian membuat rencana berdasarkan informasi dari Tuhan. Nah, kalau kita kembali ke Kisah Para Rasul, pasal 27 itu tadi, di ayat yang ke-10 sebenarnya, ini Tuhan sudah kasih informasi. Ya. Nih saya bacakan dari ayat yang ke-7 dah ya. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah kami mendekati Knidus, karena angin tetap tidak baik. Kami menyusur pantai Kreta, melewati Tanjung Salmone. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea. Sementara itu, sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Jadi sebenarnya Tuhan sudah kasih informasi. Tuhan sudah kasih peringatan. Oh, bahaya. Nanti akan ada kesukaran. Kalau kamu lanjut, kamu akan menemui kesukaran-kesukaran. Dalam hidup ini Tuhan ada kasih kita banyak informasi. Dan Tuhan kasih kita akal sehat untuk memproses berbagai informasi, menyusunnya, menarik kesimpulan, dan membuat keputusan. Dan sampai di sini, mereka sampai kepada keputusan yang kritis. Ya, mereka mau lanjut atau tetap tinggal. Mau lanjut atau tetap tinggal. Jadi, kita melihat di sini bahwa orang yang bijaksana, kalau sudah tahu bahwa dia tidak tahu segala sesuatu, bukankah dia akan mempertimbangkan, akan mengikuti nasihat firman Tuhan? Kalau dia sudah tahu, dia tidak tahu apa-apa tentang masa depan, maka bodoh sekali kalau dia tidak mau mempertimbangkan masukan dari Tuhan. Toh Tuhan yang tahu, Tuhan kasih masukan, kenapa saya tidak mau mengikuti? Kenapa saya tidak mau mempertimbangkan? Kenapa tidak menghargainya? Tetapi sampai ke sini, kita melihat lagi bahwa rupanya manusia kedagingan itu dipimpin oleh keinginan kedagingannya. Kita lanjut masih di pasal 27, ayat yang ke-11-nya. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah suatu pelabuhan Pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh, lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Jadi kita baca di sini bahwa rupanya kota tempat mereka sedang di situ, ya, namanya Pelabuhan Indah. Itu ternyata kurang nyaman, ya, tidak baik untuk menghabiskan musim dingin di situ. Jadi mereka di sini dihadapkan kepada suatu pilihan, dan ini saat yang sangat kritis. Ini waktunya sudah habis banyak, karena tadi ada angin sakal, mereka majunya susah, jadi mereka mesti zigzag segala macam, dan tidak bisa mencapai target. Jadi sekarang mereka akan tinggal di situ, atau mereka lanjut terus. Katanya musim sudah berubah sehingga sudah menjadi berbahaya. Tetapi di sisi lain, sekarang sedang bertiup angin sepoi-sepoi dari selatan. Nah, berapa lama angin ini akan bertiup? Tidak ada yang tahu. Tetapi mereka berharap, sekali lagi mereka tidak tahu, mereka berharap bahwa angin sepoi-sepoi ini akan meniup terus. Mungkin sehari, mungkin 2 hari. Mereka mulai hitung-hitung, kalau misalnya sudah bertiup 1 hari, 2 hari, 3 hari, kita sudah sampai di kota Phoenix. Mereka hitung. Kalau
begini, kalau begitu, semoga begini, semoga begitu. Tetapi apa yang mendasarinya? Rupanya karena mereka tidak mau tinggal di tempat yang kurang nyaman itu. Ya, tidak mau. Padahal Paulus sudah bilang, ya, masukan dari Tuhan, bahwa nanti kalau lanjut akan ada kesukaran, ada kerugian, bukan cuma muatan dan kapal, bahaya, segala macam. Tetapi mereka punya pemikiran lain. Rupanya mereka punya keinginan daging, dan manusia duniawi dipimpin oleh keinginan dagingnya. Saya bukan berkata bahwa keinginan daging itu buruk, karena kita semua punya keinginan daging. Toh waktu Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, Tuhan ciptakan pakai daging juga kan? Jadi daging itu bukan sesuatu yang buruk. Masalahnya adalah ketika seseorang dipimpin oleh keinginan daging itu. Kita boleh punya keinginan daging, tetapi apakah keinginan kita itu yang menyetir kita mau kemana? Seperti suatu kapal, nahkodanya itu, ya, itu kemudinya itu diarahkan kemana berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Pertimbangannya apa? Kalau pertimbangannya adalah hal-hal yang material dan duniawi dan jasmaniah, maka tentu arahnya akan ke arah dunia juga. Itulah keinginan daging kita. Jadi manusia duniawi dipimpin oleh kedagingannya, keinginan daging. Walaupun keinginan daging itu adalah sesuatu yang baik, tanpa adanya keinginan daging, maka kita bukan lagi manusia. Dan kita harus memenuhi keinginan kedagingan kita, sebagian. Asalkan tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jelas-jelas firman Tuhan sudah dikasih tahu, Paulus sudah bilang, nasihatnya begini. Apa akibatnya jikalau menentang nasihat Tuhan? Kalau lebih mengikuti, lebih mau memuaskan keinginan kedagingan. Inilah yang kita baca ini akibatnya. Jadi, manusia pada waktu itu, dan sampai hari ini, dipimpin oleh kedagingan mereka. Lalu, kita baca lagi bahwa ternyata sesudah itu mereka berusaha. Ya. Jadi, mereka sudah bikin rencana, kemudian mereka bikin keputusan, ya, tetapi sayang keputusannya dipimpin oleh kedagingan, lalu kemudian mereka berusaha. Ya. Yang inilah yang kita baca di ayat yang ke-14 itu, ya, angin timur laut melanda, kemudian mereka berusaha segala macam. Ini saya bacakan aja, tetapi tidak berapa lama kemudian, ayat 14. Turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan sesudah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Ini maksudnya, mereka ambil tali tambang yang banyak itu, kemudian mereka lilitkan di bawah lambungnya. Ya. Ini adalah untuk menjaga, untuk menekan lambung kapal, supaya tidak gampang pecah. Oke, jadi diikat pakai tali. Ayat yang ke-18, karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Bayangkan, ini udah alat-alat kapal saja sampai dibuang. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Manusia berusaha semampunya. Manusia berusaha sekuat-kuatnya, berdasarkan pengertian dia, berdasarkan apa yang dia bisa. Yang bisa dia lakukan, manusia harus lakukan. Dan ini wajar. Yang aneh adalah kalau manusia bisa melakukan sesuatu tetapi tidak melakukannya. Itu aneh. Tetapi sesudah manusia mencoba segala cara upaya, sesudah manusia mengusahakan, sesudah manusia mencari semua jalan keluar apapun, tetapi tidak ada jalan keluar. Sepertinya usaha mereka tidak efek. Sepertinya tidak ada titik terang. Katanya sudah berapa hari, tidak ada bintang. Bayangkan. Sedangkan pada waktu itu navigasi, bukan pakai GPS, saudara. Kalau hari ini kita tinggal keluarkan ini ya,
Garmin atau apa segala macam, tinggal lihat, oh satelit di mana nih, kita lagi posisinya. Zaman dulu kita pakai bintang, saudara. Dan bintang tidak ada. Mereka terombang-ambing, tidak ada penuntun. Tidak ada kelihatan kapan berhentinya badai ini. Sehingga mereka akhirnya menjadi putus asa. Manusia ketika sudah mencari semua cara, ketika sudah mengusahakan semuanya, tetapi masih tidak berhasil, maka manusia akan putus asa. Manusia akan putus asa. Jadi, saudara, dari sudut pandang manusia duniawi ini, wajar bahwa mereka kemudian tidak tahu lagi. Ya sudahlah, terserah, sudah pasrah, mati saja. Tetapi, bagaimana dengan apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita? Memang, manusia tidak bisa melakukan apa yang lebih daripada kemampuannya. Lebih daripada itu, manusia membutuhkan bantuan. Ketika manusia sudah mencoba segalanya, dan tidak bisa berhasil, maka butuh bantuan. Bantuan dari Tuhan. Dan itulah yang Tuhan berikan pada waktu itu. Ketika mereka sudah putus asa, Paulus yang kemudian berbicara kepada mereka, kasih tahu, oh Tuhan sudah datang, malaikat kasih tahu saya, begini-begini, menguatkan hati mereka, memberikan mereka harapan, di mana tidak ada harapan. Tapi kalau ada Tuhan, ada firman Tuhan, ada harapan. Saudara, kadang-kadang manusia melewati laut kehidupan. Bukankah lagunya seperti itu? Hidup bagaikan perjalanan mengarungi laut kehidupan. Tetapi kadang-kadang melewati badai, dan bahkan ancamannya adalah karam kapal, dan mungkin tidak ada harapan, dan gelap. Tetapi selama ada firman Tuhan, maka ada penuntun. Maka kita jadi tahu, oh ada titik ujungnya, oh ada daratan. Ada daratan, itu yang firman Tuhan kasih tahu kepada mereka. Sehingga mereka bisa kuat lagi. Dan kalau kita baca, tadi sudah kita baca, mereka akhirnya mengusahakan lagi. Mereka kemudian berbuat sesuatu lagi. Mereka kemudian makan, mereka mendapatkan kekuatan. Mereka tahu apa yang harus dilakukan. Mereka bersandar kepada janji yang Tuhan berikan lewat Paulus. Akhirnya mereka selamat. Tentu tidak semua orang percaya, tidak semua orang bersandar kepada janji Tuhan. Bahkan kita baca ada sebagian dari mereka yang mau lari. Tetapi saudara, poin yang saya mau tunjukkan adalah bahwa mereka diberi bantuan oleh Tuhan. Tanpa adanya bantuan dari Tuhan, manusia mengusahakan apapun tidak bisa. Dan ini sebenarnya sangat mirip dengan kisah kehidupan manusia. Manusia berusaha segenap tenaga seumur hidupnya melawan dosa. Nah, kita berkata bahwa upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Jadi itu artinya semua manusia yang berdosa pasti akan mati. Dan itu adalah upahnya yang sepantasnya. Apakah kita pernah berdosa? Oh, saudara. Apakah kita pernah berbohong? Mungkin lebih banyak daripada yang bisa kita hitung. Apakah kita pernah mengambil sesuatu yang bukan milik kita? Lebih sering dari yang kita mungkin ingin akui. Apakah kita pernah memiliki pikiran-pikiran yang kotor? Apakah pernah terucap kata-kata yang tidak berguna dari mulut kita? Apakah dalam hati kita pernah ada rasa dendam atau bahkan marah pun tanpa sebab kepada saudara kita? Menurut Alkitab itu adalah sudah sama buruknya dengan membunuh. Saudara, kita adalah orang berdosa, dan upah yang pantas bagi orang berdosa adalah maut. Oleh sebab itu manusia butuh pertolongan. Dan ketika Tuhan memberikan pertolongan itu, Tuhan hanya ingin manusia berserah kepadanya. Kalau manusia berusaha sendiri, mau melilit kapalnya dengan tali, mau membuang sauh, mau menurunkan layar dan sebagainya, manusia bisa coba, tetapi tidak akan bisa lolos. Karena angin itu tidak bisa dilawan. Ombaknya tidak bisa dilawan. Mereka harus percaya kepada Tuhan.
Demikian juga bagi orang yang berdosa. Tuhan hanya menuntut supaya manusia tersebut menyesali dosa itu. Lalu percaya kepada Tuhan. Percaya apa? Percaya bahwa Yesus sudah datang dan mati, menggantikan Anda membayar penalti dosa itu, yaitu maut. Yesus mati sebagai hukuman atas dosa. Padahal Yesus bukanlah orang berdosa. Tetapi Yesus mau menggantikan posisi kita. Kita hanya perlu menyesalinya dan menerima bahwa Yesus benar-benar sudah melakukannya bagi saya. Maka Dia akan mengampuni semua dosa kita. Semua dosa kita. Bukan sebagian, bukan hanya sampai pada saat kita bertobat saja. Tetapi semuanya, artinya dari awal sampai yang terakhir masih belum, yang mungkin kita lakukan. Semuanya sudah ditanggung dan dibayarkan lunas dengan kematian Yesus. Hanya perlu bertobat dan percaya kepada Dia. Saudara, ada orang-orang awak-awak kapal itu yang mereka tidak percaya. Mereka mau menurunkan sekoci, lalu mereka mau melarikan diri. Mungkin mereka pikir, kalau kapal yang besar seperti itu dihantam ombak nanti pasti akan pecah dan benar. Nanti kalau pecah ya matilah mereka juga sama-sama dengan semua di situ. Lebih baik mereka menyelamatkan diri pakai sekoci. Tetapi ini seperti manusia yang sudah dikasih tahu, oh ini kamu mesti tetap di kapal ini, tenang saja, tidak akan ada yang mati. Selama kamu berada di kapal ini, karena Paulus, kamu tidak akan mati. Tetapi mereka tidak percaya. Mereka lebih memilih, kita pakai kemampuan kita, ayo kita cari sekoci. Padahal sekoci ini, saudara, sekoci ini kecil. Tidak ada jaminan bahwa mereka pakai sekoci akan selamat. Sangat kemungkinan kalau mereka pakai sekoci, malahan akan terbalik dan mati. Malahan. Jadi kalau ada manusia yang mau mengandalkan hal-hal lain selain daripada firman Tuhan, selain dari janji Tuhan, saya selain bertobat dan percaya, saya mau juga berdoa kepada Santo dan Santa. Saya mau percaya juga kepada Dewa, Dewi, Kuan Im. Saya mau bertapa juga, saya mau melakukan amal juga, saya mau dibaptis juga. Dibaptisnya mau di Sungai Yordan, mau oleh pendeta yang terkenal. Saya mau ikut perjamuan Tuhan, di gereja yang terkenal, pakai merek minyak urapan tertentu, yang sudah diberkati oleh pendeta yang terkenal. Kalau ada cara-cara lain, kalau ada pengharapan kepada benda-benda lain, maka itu seperti sudah menurunkan sekoci dan bermaksud untuk lari. Tetapi bisa atau tidak, orang berada di dalam sekoci sekaligus berada di dalam kapal? Tidak bisa, saudara. Sekali mereka turun ke dalam sekoci itu, mereka meninggalkan kapal. Maka manusia yang mengharapkan hal-hal lain, maka mereka meninggalkan pengampunan dari Kristus. Jangan, tetaplah di dalam kasih karunia Tuhan. Saudara, bantuan dari Tuhan belum mereka lihat. Walaupun sudah dijanjikan, tetapi belum mereka lihat. Dibutuhkan iman supaya mereka tetap kuat. Dibutuhkan iman supaya mereka tetap bertahan. Dan Tuhan menuntut itu. Memang keselamatan belum kelihatan. Oleh sebab itu manusia yang diselamatkan, yang percaya kepada Tuhan, tidak langsung diubah dalam sekejap pada waktu itu juga. Kita tidak langsung dikasih tubuh yang mulia, tidak bisa langsung terbang ke sana kemari. Tidak ada perubahan secara luar. Tetapi dibutuhkan iman untuk percaya bahwa memang sudah terjadi perubahan. Perubahan itu terjadi di mana, saudara? Terjadi di dalam hati. Hati manusialah yang berubah. Ketika seseorang percaya, ketika dia bertobat, menyesali, meninggalkan dosa itu, maka akan ada perubahan di dalam hatinya. Hatinya lah yang berubah. Maka kita melihat di sini apa yang terjadi. Perwira-perwira, ya, prajurit-prajurit yang menjaga tahanan, waktu itu Paulus juga tahanan. Mereka akhirnya tergerak dan mau melindungi Paulus. Oh saudara, diperlukan iman. Tadinya sudah mau membunuh tahanan, tetapi untung si Julius itu berkata, jangan, selamatkan. Tenang, sudah dikasih tahu tidak akan binasa. Jadi saudara, apakah kita juga menaruh pengharapan kita kepada Tuhan? Atau kepada pengertian manusiawi? Manusia duniawi membuat rencana.
pasti salah langkah. Membuat keputusan kalau tidak mengikuti kehendak Tuhan, pasti salah langkah. Dan berusaha tanpa bantuan Tuhan, pasti gagal juga. Tapi coba kita lihat bagaimana kalau dilihat dari sudut pandang orang percaya. Dari sudut pandang orang percaya, ini Paulus. Ya. Bagaimana? Orang percaya rupanya punya faktor lain. Ya. Manusia itu punya akal sehat. Tetapi orang percaya punya sesuatu yang lain. Yaitu adalah firman Tuhan. Manusia punya keinginan kedagingan. Tetapi orang percaya punya keinginan Tuhan. Nah, ini perhatikan baik-baik. Orang yang sudah percaya, sudah punya Roh Kudus di dalam hatinya. Oleh sebab itu punya keinginan Roh Kudus. Bukan cuman keinginan daging. Kita masih punya keinginan daging nggak? Masih. Tetapi ada juga keinginan Roh Kudus di dalam hati kita. Jadi faktor yang berbeda ini, inilah yang membuat seluruh perbedaannya, saudara. Ya. Nah, manusia yang duniawi mengikuti keinginan daging, tetapi manusia yang rohani mengikuti keinginan roh, keinginan Tuhan, mengikuti yang benar. Sedangkan keinginan dagingnya mengikuti keinginan Tuhan. Di sini perbedaannya, saudara. Jadi apa yang kita baca di dalam ini, ya, Tuhan sudah kasih tahu Paulus bahwa Dia mau membuat Paulus menjadi alatnya, bahwa Dia akan kirim Paulus kepada bangsa-bangsa lain, bahwa Paulus akan menjadi saksinya bagi raja-raja, bagi pembesar-pembesar, yang termasuk Tuhan sudah kasih tahu bahwa nanti Paulus akan bersaksi di Yerusalem, lalu kemudian akan ditangkap di Yerusalem. Oh, semua teman-temannya yang lain tahu hal yang sama. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul pasal 19, pasal 20, pasal 21. Tuhan sudah kasih tahu Paulus, ya, kamu nanti kalau ke Yerusalem akan diikat, kamu akan ditangkap, kamu akan menderita. Teman-teman yang lain langsung menasihatkan Paulus, Paulus kalau begitu jangan pergi ke Yerusalem. Nanti kalau kamu ke Yerusalem, kamu akan menderita segala macam. Dan ini Roh Kudus yang kasih tahu. Kalau Paulus pada waktu itu hanya mengikuti keinginan kedagingan dia, oh menderita ya, kalau gitu jangan, saya tidak mau menderita. Maka dia tidak akan pergi ke Yerusalem. Untung pada waktu itu, Paulus juga diberikan informasi lain, selain bahwa di Yerusalem akan menderita, tetapi informasi lainnya, kamu harus menginjil di Yerusalem. Jadi kamu harus menginjil di Yerusalem, sekaligus kamu akan menderita. Dan Paulus menerima itu. Oke, karena itu adalah kehendak Tuhan, saya akan lakukan. Jadi bukan hanya dipimpin oleh keinginan kedagingan, atau kenyamanan, atau keuntungan secara duniawi. Tetapi dia mempertimbangkan terutama adalah keinginan Tuhan dulu. Apa rencana Tuhan? Baru sesudah dia mendapat informasi itu, dia membuat rencana. Dan rencananya adalah, oke, saya akan pergi ke Yerusalem. Saya akan ke Yerusalem. Di Yerusalem, apa yang terjadi? Dia benar-benar ditangkap. Lalu kemudian dikasih tahu lagi bahwa dia akan bersaksi kepada raja. Maka dia kemudian membuat rencana lagi, oke, kalau begitu saya akan naik banding ke Kaisar. Jadi lihat bahwa Paulus membuat rencana berdasarkan apa yang Tuhan ingin dia lakukan. Dia bukan membuat rencana berdasarkan hanya pertimbangan-pertimbangan kedagingan. Tetapi terutama berdasarkan kehendak Tuhan. Dan selama Paulus berada di dalam kehendak Tuhan, dia tidak perlu khawatir. Sehingga sekalipun ada angin sakal, ada angin laut, angin timur, maka dia tidak takut. Dan bahkan ketika ada ular beludak di pasal 28 yang menggigit Paulus, Paulus mengebaskan ular itu ke dalam api dan tidak apa-apa. Karena dia tahu bahwa saya akan pergi ke Italia, saya akan pergi ke Roma, saya akan memberitakan Injil kepada Kaisar, saya akan memberitakan Injil di Roma, saya akan ketemu dengan jemaat di Roma, orang-orang percaya di sana. Itu yang Tuhan ingin saya lakukan, dan itu yang saya akan lakukan.
Itulah rencana Tuhan dan itulah rencana saya. Saya mau ikut di dalam rencana Tuhan. Lihatkah jemaat sekalian tentang hal ini? Bahwa selama kita melakukan kehendak Tuhan, selama kita menjalankan rencana Tuhan, maka Tuhanlah yang akan mengatur, yang akan membantu, dan semuanya akan baik-baik saja. Ujung-ujungnya. Oh saudara. Jadi, dari sudut pandang orang percaya, membuat rencana itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Plus, kalau Tuhan sudah memberikan sesuatu kepada kita, kita percayai itu. Dan kita syukuri. Apapun itu, maka kita syukuri. Oh saudara, ini adalah sesuatu yang sangat perlu kita resapi. Supaya ketika kita melalui badai-badai, kita tidak komplain kepada Tuhan. Kita lihat Paulus tidak pernah komplain. Makanya Tuhan sampai izinkan dia 3 kali. Supaya mungkin kalau ketiga kalinya, dia tidak komplain lagi. Ya, mungkin nggak tahu yang pertama kali Paulus ketakutan atau bagaimana. Yang kedua kali mungkin sedikit kurang takut. Mungkin yang ketiga kali Paulus sudah tidak takut sama sekali lagi. Jadi Tuhan membiarkan kita melalui badai. Supaya apa? Oh, tidak apa-apa. Ternyata apa yang Tuhan izinkan ini akan menguatkan saya. Nah, saudara, kita mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi, di dalam kapal itu, mungkin Paulus satu-satunya orang yang tidak putus asa. Ya mungkin Timotius juga, Aristarkus. Ya. Kemudian mungkin Lukas juga, karena mereka bersama-sama dengan Paulus. Nah mereka melihat Paulus ini begitu tenang. Kok Paulus kamu tidak takut? Paulus kamu tidak mual-mual ya, mabuk laut. Kamu tidak mabuk laut, Paulus. Paulus bilang makan. Ya, dia memecah-mecahkan roti, memberikan mereka makan, dan mereka semua mendapatkan kekuatan dari Paulus. 1 orang saja di dalam kapal itu, 200 berapa orang jiwa. 1 orang yang memiliki iman kepada Tuhan. 1 orang yang bersaksi. 1 orang yang menjadi terang di situ. Dan seluruh kapal itu diselamatkan. Semuanya dikuatkan oleh 1 orang ini. Saudara, dimanapun Anda berada, Anda bisa menjadi 1 orang terang itu. Mungkin di keluarga Anda, mungkin di tempat kerja, mungkin di lingkungan teman Anda. Anda bisa menjadi terang itu. Kalau Anda berserah kepada Tuhan. Kalau Anda mengucap syukur kepada Tuhan. Nah sekarang kita mau lihat, lalu Tuhan melihatnya bagaimana? Kalau manusia kan nggak bisa melihat masa depan. Manusia berada di dalam kapal. Tetapi Tuhan berada di luar kapal dan melihat segala sesuatu. Apa yang Tuhan lihat? Apa yang Tuhan lihat? Tuhan melihat peta. Tuhan melihat lautan. Tuhan melihat kota-kota. Tuhan melihat jiwa-jiwa. Tuhan melihat rencana besarnya, mahakarya yang akan Tuhan bikin. Saudara, kita sudah tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi kita melihat akhirnya, all's well that ends well. Akhirnya semuanya baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja. Tetapi, saya melihat di sini bahwa Tuhan adalah master dari sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Kalau bahasa Inggrisnya, to kill 2 birds with 1 stone. Ketapelnya 1 kali tembak, kena 1 burung, tuk lagi, 2 burung yang kena. 1 batu. Wow, hebat sekali. Sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Maksudnya apa? Maksudnya, walaupun Tuhan punya tujuan. Oh, tujuannya Tuhan adalah Paulus sampai ke Italia. Tujuannya Tuhan, Paulus sampai di Italia, lalu kemudian memberitakan Injil, lalu bertemu dan menguatkan jemaat di Roma. Oke, sampai di situ. Tetapi, kenapa Tuhan tidak langsung menjentikan jari, lalu kemudian Paulus sudah sampai di Roma? Kan bisa. Filipus saja bisa begitu. Ya kan? Filipus disuruh, kamu pergi ke jalan yang turun dari Yerusalem ke Asdod itu, ya, ke Yeriko, lalu kemudian ketemu di situ. Lalu sesudah selesai dengan sida-sida dari Ethiopia,
dia kemudian diambil oleh Tuhan, lalu ditaruh. Loh, Tuhan bisa kok. Tuhan bisa. Kenapa Paulus tidak langsung diambil gitu, lalu kemudian ditaruh di Roma? Lebih hebat lagi, ditaruh di dalam istananya si Kaisar gitu. Bukankah akan lebih, wah gitu, wih tiba-tiba Kaisarnya kaget, ini tiba-tiba ada Paulus di kamar tidur saya. Bukankah, kenapa Tuhan tidak begitu? Rupanya Tuhan menghargai prosesnya. Rupanya Tuhan mau Paulus menjalani prosesnya. Karena di dalam prosesnya itu, mesti ketemu dengan si Julius, mesti naik kapal ini, pindah kapal lagi, jadi ketemu dengan awak kapal ini, kemudian ketemu dengan awak kapal itu, terus kemudian terjadi suatu hal yang luar biasa, kemudian terombang-ambing, kemudian kandas, karam, ketemu dengan gubernur Pulau Malta, Publius, kemudian menyembuhkan mertuanya, kemudian bersaksi kepada orang-orang di situ, sehingga bukan saja Paulus bersaksi kepada orang-orang di situ, ya, 200-an orang, bersaksi kepada penjaganya, prajuritnya, bersaksi kepada awak kapal, kepada penumpang, bahkan kepada penduduk Pulau Malta dan istana gubernur pulau itu. Plus yang di Italia juga. Rupanya prosesnya Tuhan bikin agak berkelok-kelok. Karena sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Saudara. Dan Tuhan adalah master ini. Dan mungkin Tuhan pakai hidup kita, penderitaan hidup kita, untuk menjadi berkat bagi hidup orang lain. Kalau Paulus tidak terdampar di Pulau Malta itu, lalu kemudian tidak ada ular yang menggigit tangan Paulus, mungkin penduduk Malta itu tidak akan terlalu terkesan kepada Paulus. Mungkin tidak akan dibawa untuk menyembuhkan ini, ya, menyembuhkan orang-orang sakit, mertuanya. Mungkin tidak akan ada kesempatan untuk menginjil. Begitu banyak orang. Tetapi Tuhan biarkan. Oh, ada ular. Kenapa Tuhan ada ular? Kenapa ularnya malah menggigit tangan saya? Dari semua orang, dari ratusan orang kapal itu yang sudah kebasahan segala macam dan membuat api. Kenapa tangan saya yang digigit? Karena Tuhan mau pakai kamu. Dan kesulitan hidupmu untuk menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Dan Tuhan melihat itu dari atas. Ya, Tuhan melihat, oh perjalanan Paulus dari sini ke situ, ke sini, ke situ, ke sini, ke situ. Dan uniknya saudara, ada satu orang lagi yang pernah mengalami hampir, atau secara teknis memang mengalami karam kapal juga, di lautan yang sama. Yaitu seseorang nabi yang lari ke Tarsis. Ya, seorang nabi yang lari ke Tarsis, masih di daerah lautan itu, dan saya nggak tahu apakah kena angin sakal yang sama, kena angin timur laut yang sama apa enggak. Ya. Yang jelas, waktu itu mereka juga sudah putus asa. Mereka sampai ditanya semuanya, kamu berdoa sama dewa kamu berdoa sama Tuhan kamu. Semuanya disuruh untuk doa ke Tuhannya masing-masing, saudara. Lalu kemudian sini Yunus, kamu nggak berdoa, kamu tidur. Kenapa kamu tidur? Kenapa kamu tidak berdoa? Yunus sudah tahu bahwa dia sudah lari dari Tuhan, dia sudah melanggar perintah Tuhan, dia melanggar sumpah dia sendiri. Bahwa dia adalah nabi yang harusnya menjadi mulut bagi Allah, tetapi dia malah lari dari Tuhan. Tetapi Tuhan melihat segalanya. Tuhan melihat itu. Dan Tuhan pakai ada seekor ikan besar yang kemudian menelan Yunus. Dan kemudian membawa dia kembali. Dimuntahkan, ayo kamu sekarang jalan kaki ke Niniwe. Saudara, rupanya Tuhan melihat segala sesuatu. Lalu mengatur, oke, kamu bisa saja taat. Tapi kamu malah membangkang. Oke, kamu mau membangkang, tapi Tuhan akan atur berbagai hal lagi. Dan bagi orang yang memang di dalam hatinya mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan mengatur semuanya untuk kebaikan. Saudara, apakah kita juga melihat segala sesuatu dari sudut pandang orang percaya? Kalau kita melihatnya dari sudut pandang orang percaya, maka kita perlu percaya bahwa Tuhan memiliki sudut pandang yang luas, yang melihat segala sesuatu, dan kita serahkan kepada rencana Tuhan saja.
Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, catatan yang akurat di dalam Alkitab, bagaikan jendela bagi kami melihat ke masa lampau, dan jendela ke dalam pemikiran Tuhan, sehingga apa yang Engkau sukai atau tidak sukai, yang Engkau rencanakan dan yang Engkau benci, semuanya bisa jelas bagi kami, sehingga orang yang memang bijaksana dan yang mengasihi-Mu akan membuat keputusan yang tepat, sehingga kami pun pada hari ini akan menyerahkan diri kami ke dalam kasih karunia-Mu. Biarlah oleh bantuan-Mu, maka Engkau yang akan memimpin hidup kami dan memberkatinya, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah jemaat inilah yang akan Kau berkati dan Kau pakai untuk melaksanakan program-Mu di muka bumi ini. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.